kok. Jadi bener-bener aku kalau ngomong gini kesannya kayak terlalu agamais, tapi itu yang kurasakan gitu loh. Pertolongan Tuhan sih Kak, kemurahan Tuhan aja, bukan karena aku terkenal, enggak. Karena banyak juga yang terkenal malah kadang-kadang habis dipukulin, kadang-kadang Kau nggak dipukulin? Duh, semuanya cinta sama aku, Kak. Jadi kau berkenan di mata Iya, Kak. teman-teman itu? Ini off the ya ini. Nah, kebetulan aku ditaruh di blok itu, yang satu blok itu rata-rata hukuman mati. Tapi Itu kan vibe-nya nggak enak. Iya, memang vibe-nya nggak enak. Orang-orang yang tiap hari menjalani hidupnya tahu kalau endingnya nggak enak kan mereka tuh. Itu pikiran manusia kan, Kak? Tapi kalau kita ngelihat apa yang udah Tuhan kasih nih, aku ditempatkan di sel itu adalah semua yang seumur hidup itu yang berarti kan yang kakap-kakap gitu loh. Berkat ada Semi di blok itu, Kalapas bilang biarkan Semi jam berapapun bawa gitarnya bisa buat lagu di situ. Kau kayak Daud loh. Nah itulah Kak. Jadi menurut aku kalau orang bilang masa-masa gelap, justru di masa-masa itu adalah masa-masa keemasanku dibandingkan kejayaan waktu awal-awal ngeband. No, aku masih bilang kalau aku flashback dan aku bisa bersaksi di depan banyak orang bahwa justru di zaman-zaman aku di lembah kegelapan itu adalah zaman keemasanku. Karena di situ aku belajar dewasa, aku belajar mengerti, oh ternyata maunya Tuhan tuh begini. Lu nggak usah munak-munak banget, lu nggak usah sombong-sombong lagi, lu nggak usah terlalu dongakan dagumu itu, ya. Karena sekali ku sentil kau bisa ke bawah, baik-baik aja kau, maksudnya lewat. Aneh-aneh kau. Nggak usah aneh-aneh. Lu tuh begitu begini, nggak ada yang nemenin lu, nggak ada sama sekali. Apalagi waktu proses aku dari Salemba, aku pindah ke rehabilitasi, itu lebih gila lagi Kak. Aku di rehabilitasi di BNN Lido. Ya, Lido. Nah, aku tuh motong timun, motong wortel. Buat masak? Iya. Buat makan siang lain? Motong cabe, terus aku nganterin laundry. Awal-awal mana bisa, Kak. Aku hari pertama, hari kedua, semua satpam di BNN ku bangku. Ku hajar pakai bangku. Iya. Ya ampun. Bandel kali aku. Iya. Aku pikir kan rehabilitasi tuh, oh ya udahlah, paling masuk kayak pelajaran gitu. Ternyata aku disuruh nyapu, nggak terima lah aku Kak. Siapa kau? Tapi gitu. Semi yang dulu, ya kan aku nggak terima. Kok suruh nyapu, kok suruh ngepel, suruh motong timun segala macem. Tapi ya itu, Tuhan mau aku belajar bahwa lu kalau mau berubah, lu harus mulai dari yang nol. Lu harus mulai dari awal. Gimana rasanya jadi manusia seutuhnya? Gimana rasanya lu peduli sama pakaian dalam temen lu? Gimana rasanya lu peduli sama makanan temen lu? Bahkan Kak, ada momen yang Kakak tahu helipad kan? Ya. Gede nggak? Gede. Nah, itu kita sikat pakai gosok gigi. Kapan selesainya, woi? Iya kan? Mantap kan? Wah, Waduh. trik-trik nyikat helipad itu kami alami. Jadi kami di situ bener-bener aku belajar, oh iya ya, sebagai manusia kita dikasih fame dan segalanya, mungkin kita berasa Beda. Ya, kita spesies yang beda. nggak usah begitu. Kita bisa ngasih duit ke orang tua aja kayak, wah, kita udah bisa ngasih segalanya. Padahal ya nggak juga Kak, gitu. Itu hanya apa ya? Kalau lu bisa ngasih orang tua, lu bisa fame gitu kan? Ya kemurahan Tuhan lagi-lagi gitu loh. Lagi-lagi aku nggak mau dicap sebagai orang yang terlalu agama, karena memang aku nggak pelayanan juga kayak kakakku, tapi ya yang bisa... Pelayananmu itu ya di masyarakat ini. Ya, tapi yang aku bisa bagikan adalah kemurahan Tuhan tuh benar adanya. Lu nggak akan bisa nyangka itu sebelum lu ngalamin sendiri. Kak, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Di dalam sel tuh aku nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak kenal siapapun. Itu ribuan tahanan. Mau Ambon, Batak, semuanya. Siapa yang aku kenal, Kak? Tapi mereka tahu Semi, penyanyi?
Tahu. Tahu. Dan mereka semua mencintaiku. Bahkan sampai, sorry kalau Bung John Kay nonton podcastnya Kak Sofi nih, Bung John Kay pernah jenguk aku di Salemba. Oh iya? Segitu cintanya Tuhan sama aku gitu, sampai ngejagain aku, ngerawat aku, ya. Tuhan mau ngajarin aja, nih lu gua taruh di got, lu gua taruh di lembah, tapi lu nggak usah khawatir. Cinta gua tuh nggak akan berkurang, dan itu yang aku rasakan. Ini lewat orang-orang ini nih. Orang-orang ini nih, Iya. penjahat-penjahat. Yang kalau di masyarakat, pembunuh-pembunuh, copet-copet ini, mencintaiku apa adanya. Wah, perhatian banget. Iya. Woi, gila dah. Jadi begitu sampai di tempat rehab aku belajar bahwa oke, kayaknya ada yang salah dengan gua nih. Kayaknya ada sesuatu yang harus gua rubah nih. Dan akhirnya ya singkat cerita Tuhan mendidik aku di tempat rehabilitasi selama 6 bulan. Ya, aku dibalikin ke papa mama gitu, ke orang tua. Dan aku langsung minta sendiri, "Pa, Ma, tolong jangan kasih aku handphone dulu. Aku nggak mau megang handphone." Zaman dulu sampai ada saudara kita yang di kepolisian gitu sampai ngasih aku bukan ya semacam bodyguard lah yang buat temenin aku kemana-mana. Namanya Altino Suarez, orang Timor. Gitu. Jadi dialah yang jagain aku kemana-mana. Aku mau nonton bioskop ya ditemenin. Aku mau makan ditemenin. Tapi aku udah bilang, aku nggak mau kembali ke kehidupanku yang lama. Aku nggak mau kembali ke pergaulanku yang lama. Jadi tolong, aku nggak mau handphone. Jadi selama 2 tahun Kak, aku nggak pakai handphone. Selama 2 tahun? Selama 2 tahun setelah aku selesai rehab, aku memutuskan aku nggak mau ada teman-teman lamaku. Jadi gimana nyari kau dulu? Kalau ada job nyanyi? Ya paling ke Kasari atau ke mamaku gitu. Dan waktu zaman-zaman transisi perubahan itu, wah kita mah nggak mikirin job Kak. Pokoknya gimana caranya pola pikirku, hidupku berubah dulu. Itu yang penting, aku nggak mikirin job. Jadi kau sadar kalau harus berubah gitu ya? Harus Kak, kalau enggak bapak mama aku bisa mati cepat nih, aku mikir gitu. Karena dari 3 bersaudara, aku aja nih yang jugul nih. Yang beda dari yang lain, dari yang 2 ini. Padahal yang 2 ini kan agak lain. Nah ya, agak lain memang kan. Yang 2 ini kan pelayanan sekarang kan. Tetap aku yang belum terjun pelayanan full time gitu. Jadi aku bilang ya kayaknya aku harus berubah dan ya Tuhan tolong ya. Sekali lagi bukan karena kuat dan gagahnya Semi Simorangkir, tapi karena kemurahan Tuhan aja udah. I'm the luckiest ya. Ya aku pria paling beruntung lah yang bisa diselamatkan Tuhan, dapat kemurahan Tuhan. Gak semua orang loh bisa melihat masa kegelapan sebagai masa yang paling indah, yang malah dalam apa ya, in a sense kau rindu sebenarnya, bukan rindu kembali ke kehidupan itu, tapi ketika dalam gelap itu lalu Tuhan peluk itu kan dahsyat banget ya, kayak kita nggak pengen ada dunia lain tahu, ini cuma aku aja sama Tuhan. Nah itu Kak, makanya baru di podcastnya Kak Sofi, justru kadang-kadang ada beberapa apa namanya ya, angkatan BNN lah. Terus Semi mau dijadiin duta BNN, aku bilang nggak mau. Semi mau nggak kasih sharing pengalaman, aku bilang nggak mau. Tapi kalau ada yang butuh pertolongan, ibu-ibu datang ke aku, anaknya lagi itu, ya aku mau by phone. Tapi secara kurang lebihnya aku belum pernah membagikan pengalaman ini selain di podcastnya. Waduh, makasih Kak Sofi. ya. Percayakan. Jadi kalau dicari kesaksianku seperti ini bahkan di gereja-gereja pun nggak ada. Aku baru sekarang cerita di. Kenapa Sam? Ya itu tadi, karena nggak banyak orang yang pengen tahu kalau di masa keemasanku itu aku dipeluk Tuhan. Iya itu kan. Itu yang kakak bilang tadi itu loh. Karena cuman aku yang bisa ngerasain Kak. Kalau aku ceritain begini, mungkin orang akan, lebay lu. Enggak lebay saya. Lebay banget lu, pasti lu sok-sok agama lu gitu. Enggak loh, aku nggak mau berbagi itu tuh karena sedemikian personal itu. Personal banget, aku tuh dipeluk Tuhannya tuh, ya kayak Kak Sofi tadi barusan bilang gitu loh. Iya, jadi masa itu bukan masa kegelapan buat Semi, itu masa keemasanku. Dimana aku bisa bangkit dari keterpurukan, bisa pikul salib Tuhan,
setidaknya walaupun aku nggak pelayanan, aku pengen jadi contoh hidup yang benar untuk anak-anakku dan istriku gitu. Itu aja. Ya, itu pengalaman untuk aku. Jadi anakku udah nggak bisa macam-macam sekarang kan. Bapak udah ngalamin semua. Bapak udah bintang 4 nih, ya kan? Kau baru bintang 1, jangan macam-macam kau. Ya, kan gitu. Sampai Z tahu semua ini Bapak. Tahu. Gitu ya. Ya. Oh, wow. Gitu. Tapi bener sih. Teman-teman gimana ya aku menjelaskannya? Mungkin dari beberapa yang nonton ada yang bisa relate dengan Semi dan juga saya dalam episode saya tersendiri juga saya punya satu pengalaman di mana disitulah saya merasa saya dipeluk Tuhan dan saya nggak mau ada orang lain yang ada di situ. Udah saya aja sama. Ya mungkin di teman-teman yang berbeda agama mungkin dipeluk Tuhan saat Anda sholat, saat Anda berwudu atau apapun itu. Di saat Anda ke kuil atau apapun itu ya, itu pengalaman spiritual pribadi yang menurut aku itu kalau kita ceritakan mungkin belum tentu orang bisa ngerasain gitu. Tapi kalau kita pribadi udah ngerasain, itu nggak mau ditukar dengan apapun. Nggak mau. The Lalu, best. Setelah itu tuh, yang akhirnya kau keluarkan lagu Aku Kembali itu. Oh iya, jadi setelah 2 tahun off. Jadi lagu Aku Kembali itu aku tulis di dalam. Jadi aku nggak tahu itu di tengah pemakaian ya. Jadi lagi memakai gitu ya. Mulai muncul ide-ide kreatif, aku tulis-tulis lah. Gimana ya berangan-angan ceritanya. Kalau nanti gue keluar, kalau gue diizinin terkenal lagi, I'm back ya gitu kan kalau zaman dulu kan. Jadilah lagu itu Aku Kembali. Ini aku berdiri untuk hadapi segala pahit di hati. Gitu. Jadilah lagu Aku Kembali itu di album pertama aku bersolo karir. Sorry Sam, tadi kan sempat ngomong waktu di dalam masih hidup enak lah ya, masih betul. Bisa dapat supply gitu. Ketika akhirnya ke si rehab itu, disitulah berhenti bener-bener. Putus barang. Wah itu. Makanya kau hajar bangku. Iya, disitulah ternyata aku baru tahu kalau ternyata orang yang adiktif atau edik kayak aku gitu terhadap suatu substance apapun itu pada saat itu. Disitulah baru ternyata pikiran kacau kita itu bukan waktu kita make, tapi saat kita lagi putus zat. Lagi SAKAW, sakau. Nah, disitulah ternyata manusia itu bisa puas, berubah Kak. Makanya kita nggak heran ya, ada orang yang nekat curi handphone di tengah keramaian, ada orang yang nekat bunuh temen demi ambil. Ya, itulah barang itu akan memperlakukan Anda sedemikian rupa. Saat Anda putus zat. Nah itu selama seminggu aku harus menggigil, aku harus di tempat rehab itu? Iya di tempat rehab. Aku harus dikurung, dikunciin di dalam kamar itu karena aku ngamuk. Nggak boleh. Dikasih makan minum dong? Dikasih tapi ya dikasih lewat. Ya. Jadi aku benar-benar bersyukur aku bisa ngelewatin seminggu itu. Setelah seminggu ya normal. Udah normal. Keluar ya, udah ngedetox sendiri badan. Tapi kan kebiasaannya tetap nempel, kebiasaan jeleknya. Nyari abis itu. Kebiasaan jeleknya itu bukan cuma hanya nyari, Kak. Kebiasaan jelek itu maksudnya angkuh. Oh, itunya ya. Iya, angkuh, masa bodoh, nggak bersih. Iya. Nah, itu kan kebiasaan-kebiasaan yang nyangkut tuh. Iya. Nah, ternyata walaupun Anda putus zat, walaupun Anda udah selesai dengan zat itu, ternyata ada pribadi-pribadi atau sifat-sifat yang Anda tidak sadari ngikut di dalam diri Anda. Gimana rontokinnya itu kalau waktu Semi? Kan kau balik lagi nyanyi. Nah ini lagi-lagi aku nggak mau dicap sebagai agama sih. Nggak ada yang cap. Tapi aku waktu itu caraku ya berdoa sih Kak. The best way. Ya pokoknya iya Kak, karena aku cuman nggak ada siapa-siapa di tempat rehab itu. Aku nggak bisa ngobrol sama mamaku, nggak ada handphone, nggak ada apa, nggak bisa. Ya, cuman satu nama itu yang bisa aku sebut gitu. Tuhan, aku mau berubah, udah. Cuman 3 kalimat itu, Tuhan aku mau berubah ya. 4 kalimat itu, Tuhan aku mau berubah. Nggak ada lagi yang bisa nolong. Mau siapa? Aku pun mau perawat nggak kenal, yang jaga rehab pun nggak kenal. Jadi ya
kalau Tuhan mau pulihkan kita tuh gak setengah-setengah sih, Kak. Mungkin kalau orang nolong orang tuh bisa setengah-setengah. Saudara nolong kita mungkin bisa setengah hati, tapi di saat zaman keemasanku, Tuhan nolong aku nggak setengah-setengah, sempurna, Kak. Pulih sempurna ya, Sen? Pulih sempurna. Dari hitam jadi putih. Itu aku rasain banget. Wow. Ini baru berapa menit kita udah sampai ke sini ya. Padahal tadinya aku mau nanyanya agak-agak di belakang kan. Aku berpikir takut nanti tersinggung Semi atau apa enggak. gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang, aduh gua kalau berbagi pengalaman, pengen nanya-nanya pengalaman Semi tentang Dilam nanti ditersinggung nggak? Nih di podcastnya Kak Sofi, aku nggak akan pernah tersinggung karena itu adalah zaman kebanggaanku. Gimana aku bisa berubah. Ya. Tuhan bisa ngerubah aku. Jadi begitu keluar, serahkan diri ke papa mama, tidak mau handphone, yang ngurusin job Kak Sari sama mama. Mama lah waktu itu. Terus mulai terima, itu diantar kalau ngejob, supaya nggak pulangnya nggak kelayapan. Iya, jadi nyampe sekarang masih ada, siapa namanya mah? Namanya Bunda Teresa. Jadi dia sekarang udah pensiun. Tadinya reskrim. Koboy. Jadi kita manggilnya Bunda. Waktu zamannya Raffi juga Bunda nemenin Raffi tuh. Jadi si Bunda ini, aku sempat manggung di satu klub lah di Jakarta namanya tempat tinggal juga. Nah, Bunda sempat nemenin aku manggung tuh. Wah, gila. Begitu ada yang mau ngasih botol ke panggung, ditarik sama Bunda. Lu taruh itu botol atau lutut lu gue bolongin. Wah, juara. Wow, Bunda juara orang Ambon. Wah, juara. Hopengnya mama. Oh, kenal mama. Kenal, makanya merasa sayang, merasa seperti anak sendiri. Makanya aku juga terima kasih untuk Bunda Teresia yang sekarang udah pensiun pun. Kemarin udah masih sempat ketemu. Thank you Bunda, I love you. Ya itulah orang-orang yang nemenin aku di saat aku belum mau berhubungan dengan handphone, dengan media sosial. Jadi aku harus dijaga terus kan. Dari lingkungan. Udah tahu lingkungan kita nih? Iya. Iya. Dari celah segala macam bisa keluar tuh, segala cacing-cacing bisa menyeramkan. Tapi gini, waktu episode itu ya, itu berpengaruh nggak terhadap akhirnya kau kembali ke Krispati? Waktu itu nggak kembali. Enggak ya? Enggak. Itu udah out? Udah out. Karena Jadi masalah itu ya? Iya, jadi waktu aku pertama kali di Polres ditangkap itu, Krispati itu langsung audisi vokalis. Oh, langsung? Zaman dulu, ya di SCTV aku masih ingat. Kau tahu di dalam? Tahu, karena TV kita kan cuma satu yang di tengah-tengah tuh, jadi semua sel bisa nonton. Jadi sel itu bentuknya di Polres kayak huruf U. Nah, TV itu cuma satu di sini lah. Nah, TV itu agak bisa muter gitu, jadi hanya kami yang di bagian sini yang bisa nonton. Nah, setiap kali lihat TV itu ada bandku yang lama tuh aku trauma sedih gitu loh. Jadi teman-teman di sel tuh menganggap bahwa wah gila ya nih orang nih ya, temennya punya masalah tapi malah audisi ya gitu-gitulah. Tapi kan itu Kau marah waktu itu? Waktu Semi yang dulu itu? Ya, karena Semi yang dulu masih kekanak-kanakan ya marah sih. Marah? Marah. Ya apa ya? Ya marah aja lah udah. Marah ya? Oke, marah, benci, kepahitan, Ya. segala macamnya lah gitu. Ya. Setelah keluar dari situ berapa lama untuk kau bisa ngobrol sama teman-teman yang walaupun udah nggak satu band ya? Nah, dari rehab ya, kita nggak ketemu sama Arif dan kawan-kawan itu ya setahun setengah lah. Tapi begitu ketemu ya Tuhan pulihkan aja gitu hubungannya. Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa gitu, kayak ngikutin arus aja Kak. Jadi nggak perlu yang basa-basi, yang gini-gini, udah. Jadi pemberitaan di mana-mana yang sempet ya mungkin agak sedikit menyeret ke ranah Semi ada ribut sama Krispati, Semi ada ribut sama Badai misalnya. Ya. Aku berani nanya ini karena menurut aku baik Krispati, Badai maupun Semi sekarang udah di jalurnya masing-masing gitu ya. Udah orang-orang dewasa yang udah punya jalur masing-masing. Dan kalau dibilang ribut, kalau aku pribadi tidak menganggap itu ribut. Oke. Karena bagi aku di saat 5 pria dewasa saling berbeda pikiran itu bukan ribut. Itu hanya beda pendapat aja. Tinggal duduk bareng, ngobrol, ngopi, makan croissant, selesai. Gitu loh. Cuman kadang-kadang
di antara kedewasaan kita ini masih ada ego-ego yang membisikkan sesuatu ke telinga, lu kalah lo sama dia. Nah, itulah yang bikin keadaan makin dibaca orang, ribut. Nggak usah, sebenarnya nggak ribut. Tapi kamu nggak dilarang bawain lagu-lagu mereka sekarang kalau solo? Lagu-lagunya Badai. Saat ini sih, kalau aku sama Krispati manggung sih, aku cuman pokoknya, jangan lupa ya, bayarkan bagian Badai ya. Ya, dan itu udah dipenuhi semua, gitu kan? Ya. Dan aku nih, walaupun Badai podcast di mana-mana gitu ya, aku nggak pernah nonton juga, Dai. Tapi aku cuma bilang satu hal. Kita ini udah gede, udah dewasa. Kalau kita mau cari makan, yang enak, kepahitan tuh harus dibuang. Iya, di hati tuh kalau masih ada kepahitan, kebencian terhadap apapun itu, percaya deh, nggak akan jadi berkat. Mau bagaimanapun kau tulis lagu, mau bagaimanapun kita nyanyinya sebagus Whitney Houston atau apa, kalau lu punya kepahitan, lu punya kebencian, buang sekarang. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Whitney Houston atau apa. Kalau lu punya kepahitan, lu punya kebencian, buang sekarang. Itu nggak akan jadi berkat. Aku udah rasain itu semua. Aku udah jalanin. Jadi kalau aku kayak sama Krispati nih, kadang-kadang banyak job kan, walaupun tanpa Badai. Karena Badai waktu itu sudah bilang, pokoknya kalau ada reunian aku udah nggak mau. Karena bagi aku kalau terlalu sering, udah bukan reuni namanya. Iya bener juga, nggak ada salahnya. Cuman kan tawaran job itu kan datang terus, ya kan. Sementara aku dan Krispati manggung terus nih kalau ada tawaran job itu. Krispati featuring Semi. Iya, padahal dalam hati kecilku kayaknya nggak lengkap kalau nggak ada Badai gitu loh. Tetap, ayolah gitu ya. Iya, tapi kalau memang Badai masih mengeraskan hati atau belum mau ya, kita hormati itu. Ya. Aku nunggu. Pokoknya ya nanti kalau udah mulai lembek hatinya atau apa ya temuin aja kami gitu loh. Nggak ada masalah. Namanya nyari makan bareng-bareng itu lebih enak tahu. Tetap jiwa anak band ya. Tetap jiwa anak band yang kita lihat di sini nih. Semi nih. Sam, kayaknya lu tuh dari dulu kalau milih lagu tuh pinter gitu ya. Maksudnya sebagai penyanyi. Tahu gitu lagu yang kayaknya cocok terus lu bisa bawain dengan riffs and runs lo itu yang Semi banget itu. Terus jadi gitu lagunya. Emang itu gimana sih? Lu ada pembisik apa gimana sih? Biasanya kalau aku dengerin lagu tuh Kak, aku memposisikan aku tuh bukan penyanyi. Oke. Jadi aku cuman lagi seseorang aja yang lagi dengerin radio terus tiba-tiba dengerin lagu ini. Oke. Dan itu aku repeat terus. Contohnya nih, nggak usah yang sekarang Kak. Jadi zaman dulu di albumnya Krispati itu ada judul lagu Cinta Putih. Itu ciptaannya Pai. Ya, ciptaannya Pai. Dan itu harusnya nggak jadi lagu jagoan kan. Tapi aku fight. Lagu ini duit nih. Dan waktu itu booming. Cinta Putih. Hianati. Aduh itu lagunya. Sebisa dirimu mengkhianati. Itu lagunya Pai. Kau nanaku untuk kembali padamu lagi. Kak, kasih dulu kodenya bang. Itu enak banget pas terakhir. Karena ingin aku untuk kembali padamu lagi. Neng nong neng nong neng.
Iya. Neng nong neng nong neng. Nong ning nang kayak gitu-gitu. Nah, aku waktu itu fight. Gak bisa. gitu ya. Ini lagu ini tuh duit tahu. Aku nggak bilang waktu itu karena banyak yang menyumbangkan lagu, aku nggak bilang ya tak karena kita ngejaga perasaan kan. Iya. Pokoknya aku bilang ini lagu Ini bagus. duit loh. Oh, duit kau bilang. Ya udah, gini nurut. Dan bener Kak. Waktu itu sampai kita video klipnya dibuatin sama Rizal Mantovani. Iya. Wih, zaman dulu loh. Iya. Cinta Putih tuh. Mas Rizal, I love you. Gitu. Avantgarde ya? Oh iya. Rizal Mantovani yang buatin itu Cinta Putih. Nah, sampai sekarang kebiasaan itu masih aku jalani. Nggak usah laguku. Jadi kalau aku lagi ngaransemen lagu orang, kayak kemarin nih aku lagi dengerin lagu Mas Pongki, itu aku ulang, aku repeat terus Kak. Sampai 50 kali ada. 50 kali. Nanti intronya aku ulang 20 kali, itu hanya intro. Nanti outronya aku ulang 20 kali. Apa yang kurang. Aku orangnya kayak begitu. Jadi apa yang bisa aku jual dalam satu lagu itu ya mungkin nggak semua orang bisa nyiptain perfect dari first sampai outro jualan semua, nggak juga. Iya. Ada orang yang firstnya ya oke lah, tapi refnya nembak banget nih. Nah jualannya ternyata di refnya. Ada juga yang refnya biasa aja tapi firstnya enak banget nih. Gila, dari melodi awalnya udah enak banget. Nah aku lebih ke situnya sih Kak. Jadi aku dengerin terus aku repeat sampai dari bagian lagu ini apakah semuanya bisa jualan atau oh ini verse-nya kuat atau ini ref-nya yang kuat gitu. Biar kau tahu cara memasaknya gitu ya. Iya Kak. Jadi kau semacam TikTok kurasa ya. Jadi kau tahu petikan-petikan mana nih. jadi kan karena aku orangnya lumayan buta nada. Iya, aku lumayan buta nada. Jadi gimana maksudnya? Iya, buta nada. Jadi karena aku mencet piano atau main gitar tuh aku nggak tahu aku mencet apa. Pokoknya genjreng keluar aja nadanya gitu. Masa sih Iya Kak. Aku rada-rada buta nada. Buta nada enggak. Tunggu. Definisikan dulu buta nada. Maksudnya kalau aku pencet teng gitu, Iya, kau nggak tahu itu nggak apa? Nggak tahu. Oh iya. Gitu. Ya kalau nggak lihat keyboardnya ya tentu nggak tahu dong. Kalau nggak lihat fretnya ya tentu nggak tahu. Jadi buta nadanya tuh hanya ya tahu beberapa nada lah. Gitu dah. Intinya gitu. Oke. Jadi nggak sejago mungkin komposer-komposer lain yang bisa overtune kemana-mana langsung tahu nadanya. Oh ini modulasi wah gitu-gitu. Nah aku nggak. Okay. Aku cuman bisa ngasih idenya lewat suara ini. Wow. Gitu. Jadi aku tahu nih kalau mainnya di sini nanti kalau lo mau ngambil outronya jangan ke situ ya. Aku praktekin pakai suaraku. Jadi kayak kemarin di lagunya Mas Pongki gitu. Harusnya itu tempatnya isi gitar tuh udah aku isi dengan suara. Dengan backingku. Yeah. Nanti kalau backingnya dihapus, itulah yang jadi gitarnya. Oh, jadi kau isi guide-nya pakai suaraku. Menarik gitu. banget nih orang. Gitu Kak. Iya. Dan persis waktu Mas Pongki bilang, aku pokoknya mau ada gitar ya. Di bagian situlah yang ada gitarnya. Oh. Iya, aku udah siapin. Kalau Mas Pongki nggak mau gitar, berarti kita kencengin backingnya di bagian itu. Tapi kalau Mas Pongki mau gitar, backingnya nanti diturunin di situlah tempat gitarnya. Begitu dan ternyata cocok ya. Iya, dan begitu juga di hampir di lagu waktu album solo ya. Hampir begitu semua sih. Jadi kenapa lah kau mau terima lagunya Pongki Barata padahal ini lagu remake? Tunggu. Ini biar teman-teman tahu. Yeah. Remake ya. Ada satu lagu, udah boleh disebut belum judulnya, Pak? Sebut aja ntar. Ya. Oh ya, ada sebuah lagu judulnya Setia. Ya. Dan lagu ini di remake lagi oleh Semi di tahun 2024 ini. Ya. Nah waktu mau memberikan lagu ini kepada orang, itu sempat Pongki tuh sama aku duduk, terus dia siapa ya mah gitu. Ada beberapa lagu yang udah dikasih ke generasi yang jauh lebih muda gitu Sem. Tapi yang ini aku sempat bilang gini, kenapa nggak Semi ya gitu. Terus Pongki sempat bilang, Semi belum tentu mau lah lagu ini gitu kan. Terus aku bilang dicoba aja. Terus gimana ya waktu itu ya, kita nggak sempet kontak atau apa, tiba-tiba aku ke Jakarta ketemu dia di gereja ya. Itu aneh banget itu. Iya kan? Tiba-tiba ketemu Kak Sofi pulang gereja kan? Dan itu pun kalau nggak salah kau terlambat ya.
datangnya. Jadi aku udah duduk di tengah, tiba-tiba pendetanya gini, Bung Semi. Terus aku gini, Bung Semi siapa ya kira-kira? Semi, si mau rangkir. Terus aku mikir, aku ditodong kesaksian tiba-tiba. Bah, gimana ini? Nyanyilah dia di depan, kesaksian sedikit dia nyanyi. Terus aku mikir gini, ini kesempatanku. Siapa tahu memang setelah ini lagu Setia mau dinyanyikan gitu kan. Lalu kita ngobrol itu kan, saya minta ya nomor, akhirnya dapat nomor Vivian, jadilah. Nah, kenapa? Dalam konteks tadi aku bertanya, kau kalau lihat lagu, kau kayak tahu ya, ini bakal harum, ini jangan gitu. Kenapa Setia kau mau? Sebenarnya kalau mau ditarik ke awal lagi, harusnya Kak Sofi kembali ke pertanyaan awal. Kenapa kau mau datang ke podcastku? Oke, kenapa kau mau datang ke podcastku, Sam? Karena aku ngefans sama Jikustik sama Mas Pongki. Astaga, serius. Ya ampun, Bapak. Terima kasih loh, Pak Produser. Karena dia nggak mau kan, kata Vivian nggak mau. Iya. Aku pikir si Viviannya yang udahlah kau. Itu enggak ya? Jadi di zaman aku ngeband dulu, aku kayak nggak punya temen band yang hampir sewarna. Gitu. Contoh ya Samson atau Niji atau apa, Ungu apalagi gitu. Tapi begitu aku dengerin Jikustik, wah. Lagu yang mana yang kau denger waktu itu? Itu termasuk Setia. Itu. Maaf nggak? Buatku menangis. Ya maaf. Ya. Buatku menangis itu namanya. Sama puisi. Puisi. Sedap sekali itu. Iya. Ya itulah, itu salah satu tembang-tembang yang menemani aku di dalam sel. Serius? Serius, Sam? Iya. Astaga. Jadi kalau dulu kan belum ada handphone, kita pakai MP3 tuh. Iya. Dulu yang puter-puter tuh, pots apa gitu. Itu salah satu list musik tuh harus ada Mas Pongki sama Jikustik zaman dulu. Jadi terima kasih loh ya. Terima kasih loh Bapi, kamu menciptakan lagu-lagu itu. Hari ini kita ketemu sama Semi. Coba salaman dulu. Saksian dulu. Saksian. Ya, sini. Oh ya. Kamu masih di sini. Ini kamu pakai mic aku. Yang kamu pakai saksian. Saksian. Anak, kelihatan nggak? Sini dong. Penonton. Oke. Jadi, saya pernah dikirimin kaset Gulali Kustik. Oh iya itu. Oke, Iya. itu kaset itu ya. Saya simpan kasetnya. Kamu kalau di situ kamu kayak itu loh, boneka Caki. Gak apa-apa, ini kan darurat. Lalu, saya sempat kenal dengan Badai dalam rangka 2003 kalau nggak salah. Saya sempat kenal dengan Badai. Betul. Karena memerlukan lagu buat Lea. Aku jadi produsernya Lea. Oke. Album pertamanya Lea. Oke. Lalu diberilah lagu oleh Badai. Saya kenal Badai lewat Tommy Widodo, pemain piano. Oke. Lalu si Badai bilang, Mas aku punya band. Ini lagunya. Gulali Kustik kalau nggak salah. Iya, Gulali Kustik bener. Kustik, ya? Bener. Ini lagunya. Komen dong Mas. Ini nih. Gue bilang, Badai, ini band lu nih keren. Tapi, nah ini lagunya Pongki tahun 2003 nih. Masa-masa kemasan gue. Belum insaf ya. Iya. Ini bukan hal pertama gue dimintain komen. Endah Enresa gue komen. Iya, betul. Ngaco lagi komen. Ngaco, gue bilang ini susah laku lu bahasa Inggris. Kalau sekarang laku banget. Sekarang penjualannya melebihi kaset soloku. Sama Gulali Kustik. Ini lu jangan terjebak di sini-sini terus. Asik. Mukanya. Jangan terjebak di sini-sini terus. Jadi gue rasa lu perlu variasi-variasi. Ngomongnya 2 tahun kemudian Jikustik lewat. Sama yang terakhir dong. Apa tuh? Udah pengakuan dosa juga di sini. Apa yang apa? Benedion kau bilang nggak lucu. Oh, Benedion, sutradara. Oh, itu. iya. Lucu kau Agak lain. Gua bilang, nggak lucu kau ini. Itu aku jadi juri padahal di Kompas TV. Aku bilang dia nggak lucu, dia down. Terus dia kalah dan selama ini dia berpikir dia kalah tuh karena komentarku. Tapi udah kesini dia kemarin. Jadi kesimpulannya, kalau mau sukses, sini aku komentarin juga. Pokoknya siapa yang dikomentarin negatif sama Mas Pongki, tiba-tiba melejit aja. Biar down dulu ya. Iya, biar down dulu kita memang. Iya. Iya ya, pada saat itu ya. Iya. Aku bilang bosenin kayak gini. Bosenin kalau sukses. Jadi zaman dulu aku dengerin siapa drummer Jikustik? Carlo, enak banget itu. Aku zaman dulu nggak deket sama Mas Pongki, aku lebih deket sama Mas Carlo. Zaman dulu, Koroso sama drummer toh, ya kan? Dulu kan Mas Carlo juga sempet
dikit-dikit bantuin Erwin Gutawa lah kalau nggak salah. Jadi sering ngobrolnya malah sama Mas Carlo. Karena aku pikir apa sih namanya kalau menggemari itu apa sih? Ngefans apa? Yang ngefans dalam hati gitu loh. Iya. Yang belum mengagumi diem-diem gitu. Itu tapi enak loh dia main drum. Iya, enak. Karena kalau nggak enak nggak dipakai Erwin Gutawa, Kak. Iya. Jadi karena belum deket sama Mas Pongki, jadi aku deketnya Mas Carlo waktu itu. Aku sering ke Jogja dulu nongkrongnya Mas Carlo. Iya. Cuman Mas Carlo mungkin nggak cerita sih Lolo. Gitu. Okay. Jadi karena bukan karena dia drummer juga, karena aku juga suka sama Jikustik zaman dulu. Jadi kau berharap tadinya bawalah aku ke base campmu. Iya, jangan juga dibawa kawan ternyata itu. nggak juga dibawa. Mana Udahlah. si Lolo ini? Oke. Gitu. Jadi akhirnya mau membawakan lagu Pongki karena itu ya alasannya ya. Dan aku bilang sama Vivi sama istriku, pokoknya harus yang terbaik kasihnya ke lagu ini, karena lagu ini kalau sampai kita asal-asalan, ini soalnya lagu bagus banget. Setia ini salah satu lagu bagus yang aku gemari. Jadi memang aku nggak boleh cuman ngasih orang, ini lagunya, nanti lo aransemen gue tinggal nyanyiin, nggak mau. Pokoknya aku harus terjun langsung, aku ikut di dalamnya. Dan keren banget sih, udah denger dahsyat banget. Ya surprise yang di tengah-tengah itu aku yang awalnya denger malah. Tapi kok dia apaan? Ini coba ulang lagi. Oh iya gitu, dia baru sadar ada bagian surprise-nya itu. Oke, sedikit tentang keluarga sebelum kita tutup. Kayaknya masuknya Vivian dalam hidupmu ini juga ini ya, sebuah jodoh yang pas, yang timingnya pas gitu loh, saat kau berubah mau menjadi lebih baik, semakin mengenal Tuhan yang mencintai itu. Jadi sebelum ada Vivi tuh aku cuman berpikir pokoknya gimana caranya sekarang ya pacaran aja, yang penting nyenengin orang tua, ngerawat orang tua dah. Itu pikiranmu? Pikiranku itu, karena bagiku di hati kecilku tuh aku merasa kayaknya nikah mah udah nggak ada yang mau kali ya gitu, udah terlalu image-nya udah terlalu buruk lah gitu loh. Jalanin aja sebagai penyanyi, yang penting gak usah nikah gitu. Tapi tiba-tiba ya lagi-lagi Tuhan punya rencana lain. Tiba-tiba aku kenal sama istriku yang sekarang, tiang doa yang luar biasa banget, yang aku tahu siang malam kalau aku lagi di luar kerja doanya kenceng bener. Yang sayang sama mamaku sekarang, sayang sekali sampai hampir video call terus sama mamaku, itulah istriku. Jadi di saat kita memutuskan untuk berubah, di saat kita memutuskan untuk Tuhan cukup ya, aku mau berubah, jalanku lurus aja. Ya bonus aja sih Kak. Ya kan kalau istri itu memang hadiah yang luar biasa, tapi bagiku itu bonus karena aku mau berubah aja. Coba kalau aku nggak berubah, ya mungkin nggak akan dapet istri yang belum siap juga ya menampung istri pasti. ya. Pasti yang asal-asalan juga lah gitu loh. Aku juga karena dari zaman dulu kehidupanku udah dunia malam, aku menganggap semua wanita sama aja gitu. Karena aku ketemunya ya perempuan wanita-wanita yang begitu-begitu aja hidupnya di dunia malam. Yang belum siap berubah juga ya. Tapi begitu aku belajar untuk merubah hidup, lempeng ya Tuhan cukupkan semuanya. Rezekinya dicukupkan. Wah, kayaknya anakku ini udah normal dia. Kasih dulu pendamping, yang pendampingnya yang kuat lagi doanya. Ya, puji Tuhan lah Kak. Jadi Tuhan itu buatmu kayak mana? The best ya. Bahkan di tengah kayak kesedihanku baru kehilangan seorang papa, baru sebulan lebih dikit lah. Tapi dengan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan tuh, walaupun kita ya manusiawi sedih ya, tapi penyertaan Tuhan sampai papa pergi pun, luar biasa gitu. Nggak ditinggalkan sejengkal pun, rezeki pun ada terus. Udah tahu papa sakitnya cancer stadium lanjut, mana nggak ada
asuransi, nggak ada BPJS. Rasanya seperti Dahsyat lah ya. seperti beli pesawat. Iya, iya. Tapi Tuhan Ada terus. Tuhan cukupkan terus. Lu nggak boleh nyerah, lu nggak boleh kecewa, lu nggak boleh kepahitan. Bapak lu udah sama gua, udah cukup umurnya, udah 81, gua panggil 82, ya udah mantep lah. Tenang, rezeki lu nggak akan kendor kalau lu memberkati orang tua. Itu aku pegang terus. Pokoknya dokter mau pandangan apa? Bayar. Dokter mau suntik antibiotik 50 juta? Bayar. Mau ICU 150 juta? Bayar. Pokoknya ikut apa aja kata Tuhan. Pokoknya nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh kepahitan, nggak boleh apa-apa. Ya Tuhan cukupkan nggak? Dahsyat benar-benar. Nyampe aku bilang sama istri, kita nggak kekurangan ya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kalau itu hitungan manusia, apalagi cancer tanpa BPJS dan tanpa asuransi, selesai. Selesai. Kak, itu namanya rumah sakit nggak pakai BPJS, nggak pakai asuransi. Kalau kita nggak DP, nggak akan dikerjain, Kak. Iya, iya. Itu harus DP terus. DP terus. Selama DP-nya nggak ada, nggak akan kerja itu. Jadi, sebegitunya sampai kita beli obat sampai 120 juta untuk per minggu itu pun Ada Tuhan supply. Tuhan supply, Tuhan kasih. Kau tahu betul itu dari Tuhan ya? Oh iya. Tahu Bukan banget. karena Semi yang suaranya bagus laku gitu. No. Kan Kak, bisa aja ada orang yang nonton ya. Kau Kak. Semi, Iya, Kak. kau ada job gitu Kak, kan? di tengah gempuran penyanyi-penyanyi muda baru dan berbakat yang bagus-bagus ini, kayaknya kalau kakak bilang kau Semi, enggak lah Kak. Enggak lah. Terlalu banyak penyanyi-penyanyi muda yang bagus sekali. Aku bahkan menggilai-gilai mereka. Mengidolakan mereka juga gitu loh. Jadi kalau Semi masih bisa berada di scene-nya perwedingan, dipanggil ini itu, ya itu lagi-lagi balik itu 100% kemurahan Tuhan. No. Kakak mau bilang, lu enak Semi bisa riff and run. Banyak banget yang bisa, Kak. Riff and run lu Iya, kan. yang bagus-bagus pun banyak banget, Kak. Anak sekarang riff and run-nya lebih ada terasering-nya ya, lebih jelas. Aku sampai ngefans sama Ziva, aku sampai ngefans sama Barsena, Iya. aku sampai ngefans sama Tulus, aku ngefans. Tapi yang bisa buat Semi masih ada di scene ini ya kemurahan Tuhan aja, Kak. Udah itu aja yang bisa aku ceritakan, kehebatan Tuhan, bukan kehebatanku. Masih bisa dipercaya untuk nanganin lagu idolaku. Wah itu mah nggak di luar akal sehat, Kak. Ya kita bisa ketemu di gereja. Iya. Itu mah di luar Dan itu bukan gerejaku by the way. Aku diajak orang hari ini di situ. Nah, itu kan udah di luar akal sehat, Iya, Kak. di luar akal sehat sih. Kau lagi mengunjungi ya itu? Itu bukan gerejamu juga? Iya, Home church-mu bukan? Dan itu kita baru kedua apa ketiga kali ya, Maya, datang ke gereja itu ya. Iya. Jadi kita lagi, karena kita nggak mau pusing, jadi abis gereja biar anak-anak bisa main di. Jadi deket. coba yang ini itu baru ketiga kali, Kak, ketemu Aku Kakak. pertama kali. Nah, Baru diajak malam banget sebelumnya. Mondang, makasih ya Mondang ya. Malam itu Mondang. Oh, Kak Mondang yang ngajak. Kak Mondang. Ya, Kak Mondang kan Mondang. Borjun juga. Kawannya Kak Sari juga. Iya, kan? ini Kak Mondang lagi sama Kak Sari lagi nemenin Mama DSA ini di RSPAD. Oh, iya, ya? Iya. Dunia kecil banget ya. Dunia kecil. Jadi Iya. kalau kita pikir secara ini kan, harusnya kan aku cari-cari aja. Pasti dapat sih nomornya Mas Pongki, pasti dapat nomornya Kak Sofi. Tapi kan lagi-lagi siapa coba yang mempertemukan gitu kan? Kan nggak ada yang rencanain kan? Itu. Ya. Terus kau dipanggil ke depan untuk kesaksian Kalau kecil lah. nggak dipanggil kan nggak tahu aku. Iya. Bung Semi. Bung Semi. Oh, ada Semi. Itu sama Amang Partahi si Hombing tuh. Iya ya, bener ya Amang Partai si Hombing. Terima kasih juga ya Amang ya, udah dipanggilnya Semi ke depan. Semi, terima kasih untuk hari ini. Thank you, Kak. Terima kasih untuk cerita-cerita yang lo udah percayakan di sini dan Siap. gue sangat percaya bahwa ini akan memberkati lebih banyak orang lagi Amin. untuk mencari hubungan yang personal dengan Tuhan yang menciptakan mereka. Yes. Karena at the end of the day yang harus kita ingat adalah hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Yes. You are loved. Sampai jumpa. Terima kasih.
Mantap. Wah, dahsyat nih si Semi ceritanya.